Halo sahabat literasi, kali ini saya akan membahas mengenai bisakah bercerai dengan alasan tidak cocok? Pertanyaan ini sering ditanyakan bagi sebagian orang karena masih bingung harus mengajukan alasan apa. Ada beberapa contoh kasus dan ternyata tidak semua permohonan dikabulkan oleh hakim. Ternyata hanya alasan yang tercantum dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan saja. Lalu apa saja alasan yang dapat dikabulkan itu? Simak videonya sampai selesai. Perceraian terkadang merupakan sebuah jalan keluar bagi rumah tangga yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Walaupun perceraian dibenci oleh Tuhan, tetapi perceraian tetap diperbolehkan jika ada alasan-alasan yang memperbolehkan. Lantas, apakah alasan-alasan tersebut? Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan yang diperbolehkan suami atau istri mengajukan perceraian ke pengadilan adalah: yang pertama, jika salah satu pihak suami atau istri melakukan perbuatan zina, judi, pemabuk, pemadat, atau hal lain yang sukar untuk disembuhkan. Yang kedua, jika salah satu pihak suami ataupun istri, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, jika salah satu pihak, suami atau istri, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat, jika salah satu pihak, baik suami ataupun istri, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu pihak, baik suami ataupun istri, mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Keenam, jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertentangan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketujuh, jika suami melanggar sigat talik talak. Dan yang kedelapan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan di dalam rumah tangga. Jika ada salah satu atau lebih dari poin-poin yang disebutkan tadi sudah sesuai dengan kondisi rumah tangga Anda, maka secara hukum alasan Anda sangat kuat. Anda bisa membuat surat gugatan atau surat permohonan cerai dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Jadi, coba pikirkan kembali alasan apa yang Anda akan ajukan di dalam surat permohonan atau surat gugatan Anda. Lalu, apakah bisa mengajukan perceraian dengan alasan tidak cocok? Alasan ini seringkali digunakan oleh penggugat, dan alasan ini sebetulnya akan membingungkan hakim. Dalam praktiknya, hakim menginginkan Anda memiliki alasan yang kuat mengapa ingin bercerai. Jika alasannya masih sumir atau tidak jelas, maka hakim akan menanyakan ulang alasan yang kuat. Kemudian akan menganalisis kembali apakah alasan-alasan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang tercatat di dalam KHI dan Peraturan Undang-Undang Perkawinan. Jika alasan diajukan dikarenakan tidak cocok, maka akan ditanyakan kembali alasan tidak cocoknya itu karena apa. Makanya sebelum mengajukan gugatan, diperlukan keterbukaan dari penggugat, entah itu menggunakan jasa pengacara atau lawyer, ataupun mengurusnya sendiri, karena alasan perceraian yang jelas akan menghasilkan putusan yang berkualitas. Kemudian sering ditanyakan juga alasan pada poin ketujuh, yaitu mengenai sigot taklik talak. Nah, untuk alasan tersebut, Anda dapat melihat pada buku nikah Anda masing-masing, yang mana isinya terdiri dari 4 poin. Anda bisa melihatnya di halaman belakang buku nikah. Yang mana poin-poin tersebut menyebutkan yang pertama, meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak mempedulikan istri selama 6 bulan lamanya. Jika suami melanggar ketentuan yang tertulis di dalam buku pernikahan, maka secara hukum Anda sebagai istri bisa menggugat cerai suami dengan poin melanggar sigot taklik talak. Dalam mengajukan gugatan tersebut, tentunya Anda juga harus memiliki saksi yang kuat, serta bukti-bukti yang kuat juga. Misalnya dalam poin pertama, jika salah satu pasangan melakukan perzinahan, maka Anda juga harus memiliki bukti jika suami atau istri pasangan Anda melakukan hal tersebut.
Begitupun dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Anda juga harus memiliki bukti atau saksi sehingga hakim akan mempertimbangkan permohonan Anda tersebut. Lalu apakah mungkin sebuah gugatan ditolak oleh hakim? Semuanya mungkin saja jika alasan Anda tidak cukup jelas dan bukti-bukti yang Anda keluarkan tidak jelas atau tidak dapat dibuktikan. Maka penting untuk mengetahui alasan yang kuat supaya tidak ditolak. Demikian alasan-alasan perceraian yang dapat diterima dan sudah sesuai dengan aturan hukum. Perlu diingat bagi Anda suami ataupun istri yang ingin mengajukan perceraian ke pengadilan agama, perlu dipikirkan kembali bahwa perceraian merupakan hal yang diperbolehkan, namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Jika ada pertanyaan lain, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya. Atau akan saya bahas di video selanjutnya. Anda juga bisa menghubungi saya secara langsung lewat DM di Instagram. Tentunya saya akan sangat senang sekali jika bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.